Selamat siang semuanya. Indonesia Jaya, Bhinneka Tunggal Ika, tujuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses selalu bersama kita semua. Kali ini kita berbicara tentang materi tangga. Pada materi tangga ini ada beberapa gambar yang kalau orang Jawa mengatakan ondo, yang terbuat dari bambu atau tangga yang terbuat dari beton dan sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai ketinggian tertentu atau untuk mencapai pada lantai yang di atasnya. Kita lanjutkan. Untuk materi tangga ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua bahan dari konstruksi tangga, yang ketiga susunan dan bentuk dari konstruksi tangga, yang keempat ukuran dari konstruksi tangga. Oke. Pada sesi yang pertama ini kita berbicara masalah pendahuluan, yang kedua masalah bahan dari konstruksi tangga, dan yang ketiga masalah susunan dan bentuk konstruksi tangga. Untuk yang nomor 4, ukuran konstruksi tangga, kita akan berbicara pada materi selanjutnya atau materi tangga yang kedua. Kita mulai dari pendahuluan. Pada saat sekarang ini banyak kita dengar tentang kebutuhan akan rumah sebagai tempat istirahat dan berkumpulnya sebuah keluarga semakin sulit karena semakin padatnya perumahan di perkotaan serta semakin sempitnya daerah atau lahan tanah yang ada untuk bangunan rumah, dan juga harga tanah yang relatif mahal jika dibandingkan dengan harga bangunannya. Maka perluasan bangunan tidak lagi ke arah mendatar atau horizontal ke samping kiri maupun ke samping kanan, tetapi dibuat pada arah ke atas atau vertikal. Padahal untuk anggaran hampir sama dengan membuat sebuah rumah yang baru. Mengingat hal tersebut, maka untuk menghubungkan bangunan atau ruang di bawah dengan di atasnya atau sebaliknya, maka digunakan suatu alat penghubung, yaitu yang dinamakan dengan tangga. Karena tangga hanya digunakan sebagai penghubung bangunan ruang di bawah dengan di atasnya atau sebaliknya, maka tangga dibuat dengan lebar seminimal mungkin, tetapi juga harus dipikirkan tentang keamanan dan kenyamanan bagi penghuni atau pemakai tangga tersebut. Penempatan tangga dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah, dan untuk rumah tinggal, tangga dibuat di tempat yang mudah terlihat oleh penghuni ataupun tamu ketika berkunjung ke rumah kita. Ada yang menghendaki penempatan tangga di dekat pintu masuk utama atau entrance, artinya juga harus memperhatikan estetika antara konstruksi tangga dan bangunan itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita berbicara tangga pada bangunan-bangunan yang besar dan luas, contoh bangunan hotel, bangunan gedung, fasilitas umum, maka akan digunakan beberapa tangga. Kalau kita berbicara pada bangunan yang mempunyai beberapa lantai di atasnya, akan dibuat atau dipasang konstruksi tangga lain yang ditempatkan di luar bangunan sebagai tangga darurat dan dipakai apabila gedung tersebut terjadi sesuatu seperti insiden kebakaran dan lain-lain. Oleh karena itu sering disebut sebagai tangga kebakaran atau tangga darurat, yang biasanya disertai dengan tulisan atau gambar menuju
tangga darurat tersebut. Seperti gambar dalam slide tersebut, ada beberapa tangga yang diletakkan di luar karena gedung tersebut mempunyai beberapa lantai yang ada di atasnya. Kita lanjutkan, bahan konstruksi tangga. Ketika kita berbicara bahan-bahan bangunan, terutama untuk bahan konstruksi tangga, maka semua itu akan kembali kepada pemilik bangunan. Istilahnya tergantung pada selera. Kadang juga termasuk prestise pada pemilik bangunan tersebut. Maka untuk bahan tangga yang digunakan tentunya tidak jauh berbeda dari bahan-bahan yang dibuat atau digunakan pada bangunannya, dan tergantung pada tujuan, kebutuhan, serta menurut selera dari pemilik bangunan, tetapi juga harus mendengarkan masukan dari perencana apabila bangunan tersebut akan dibuat. Selanjutnya, berbicara atas dasar bahan konstruksi tangga, maka kita dapat membedakan konstruksi tangga masif, yaitu yang terbuat dari batu alam, batu buatan atau beton, dan bahan konstruksi tangga dari kayu, serta bahan konstruksi tangga dari baja. Tangga dari kayu banyak digunakan karena bahan ini memang mudah didapat, meskipun sekarang harga jual kayu juga tergolong mahal. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa konstruksi tangga dari bahan kayu adalah di samping cepat aus, juga tidak baik dipakai pada tempat-tempat yang kasar dan banyak kotoran. Meskipun kalau kita melihat dari segi estetika cukup bagus. Pada tempat yang demikian, lebih baik kita memakai konstruksi tangga yang terbuat dari bahan baja. Tangga yang terbuat dari bahan baja banyak dipakai sebagai tangga kebakaran, bengkel, juga ruangan di bawah tanah. Kalau kita berbicara tentang konstruksi tangga yang terbuat dari beton, maka kita bisa membuat konstruksi tangga dari bahan beton bertulang. Bahan ini selain tidak mudah terbakar, tidak cepat aus, dan tidak licin, juga dapat dibentuk dengan mudah dan sesuai keinginan. Oke, selanjutnya kita menginjak pada nomor 3, susunan dan bentuk konstruksi tangga. Susunan dari konstruksi tangga terdiri dari ibu tangga atau daun tangga dan anak tangga. Pada tangga yang panjang dibuat tempat pemberhentian sementara yang dinamakan dengan bordes. Pada anak tangga terdiri dari anak tangga datar yang juga dinamakan langkah datar atau antrit. Anak tangga tegak juga dinamakan dengan langkah naik atau optrit. Jadi pada anak tangga itu ada dua macam atau dua nama, anak tangga datar dan anak tangga tegak atau langkah naik. Pada konstruksi tangga yang terbuat dari bahan kayu, baja, bahkan kadang-kadang beton, ibu tangga dapat mengapit anak tangga dan sejajar satu sama yang lain. Kalau kita berbicara pada konstruksi yang terbuat dari kayu, kayu muka untuk konstruksi tangga itu dinamakan dengan ibu tangga. Kayu yang dipakai minimal dengan tebal 2,5 cm agar tidak lentur, ya, tidak membahayakan bagi para penghuni atau yang memakai konstruksi tangga yang terbuat dari kayu. Balok bordes, langkah datar, langkah naik, kayu belakang.
Itu susunan dan bentuk dari konstruksi tangga seperti pada gambar konstruksi tangga berikut yang ada di dalam slide. Bisa kita lihat bersama. Pada dasarnya ada berbagai macam atau jenis bentuk konstruksi tangga yang secara sadar atau tidak sadar kita sering lewati, tetapi lepas dari pemikiran kita. Karena tangga tidak hanya merupakan jalan untuk menghubungkan bangunan ruang di bawah dengan di atasnya atau sebaliknya, melainkan juga suatu elemen keindahan dari sebuah bangunan rumah atau fasilitas umum lainnya. Ada ciri khusus pada konstruksi tangga, yaitu jika suatu tangga berdiri dari anak tangga persegi 4, maka terdapatlah tangga lurus. Jika tangga berbentuk trapesium, maka tangga itu adalah tangga belokan. Tentu saja kedua jenis ini dapat dikombinasikan dengan sesuka hati sesuai selera, situasi, dan kondisi. Mengingat ruangan yang tersedia dan juga bentuknya, maka konstruksi tangga dapat dibuat dengan berbagai macam. Selanjutnya, catatan penting dari sebuah konstruksi tangga. Konstruksi tangga merupakan bagian penting dari sebuah rumah bertingkat yang berfungsi menghubungkan lantai 1 atau lantai bawah dengan lantai di atasnya. Dalam pembangunan sebuah tangga harus memenuhi syarat-syarat di antaranya. Artinya di sini adalah untuk membuat sebuah tangga harus memenuhi syarat. Yang pertama, dipasang pada daerah yang mudah terjangkau atau terlihat. Yang kedua, mendapatkan penerangan yang cukup terutama pada siang hari. Yang ketiga, bentuk dan dimensi tangga sesuai dengan ukuran langkah normal serta dipertimbangkan untuk pengangkutan barang atau parabot. Karena tidak mungkin di dalam sebuah bangunan tanpa ada barang atau tanpa ada parabot. Pasti insya Allah ada parabot. Berbentuk sederhana dan layak digunakan. Selanjutnya, memiliki kekuatan yang memadai untuk menopang beban pengguna tangga. Sudut tangga yang mudah dijalani dan efisien sebaiknya mempunyai kemiringan maksimal 40 derajat. Jika mempunyai kemiringan lebih dari 45 derajat, maka pada waktu dilewati akan berbahaya, terutama dalam arah turun, khususnya bagi para orang tua dan anak-anak bisa terpeleset. Sesuai fungsinya supaya tangga tersebut nyaman dilewati, maka pada waktu perencanaan ukuran optrit dan antrit harus sebanding. Demikian materi tangga kita hari ini, ya. Kita ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Kita membicarakan pada poin yang keempat. Poin keempat yaitu ukuran konstruksi tangga. Terima kasih. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.